Shalom, halo anak-anak kelas 5 SD. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 9, yaitu tentang Roh Kudus Penolongku bersama saya, Setiawati Pantara. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengenal Roh Kudus secara pribadi dalam kehidupannya. Yang kedua, siswa dapat meyakini dan mengerti makna kehadiran dari Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, mari Ibu ajak untuk kalian bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan buat kami nih anak-anakmu kelas 5 mau belajar tentang kebenaran firman-Mu mengenai Roh Kudus Penolongku. Mampukan anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dasar dari pembelajaran hari ini diambil dari bacaan firman Tuhan dari kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Nah anak-anak, kita tahu bahwa kita sebagai manusia pasti memiliki yang namanya keterbatasan. Sehingga manusia ini membutuhkan pertolongan baik dari manusia sebagai makhluk sosial maupun dari Tuhan. Tetapi pertolongan yang dapat paling sempurna adalah pertolongan yang berasal dari Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita yang paling sejati. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, Tuhan berjanji memberikan penolong yang bisa membimbing dan menghibur bagi manusia, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Roh Kudus. Lalu siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah sendiri yang hadir dalam bentuk roh yang wujudnya tidak dapat kita lihat, tapi kita dapat rasakan. Roh Kudus juga disebut dengan Roh kebenaran yang memimpin manusia untuk bisa hidup dalam kebenaran. Roh Kuduslah yang menolong manusia dengan memberikan kita hikmat untuk bisa berbicara secara pribadi kepada manusia. Roh adalah salah satu bentuk pribadi dari Allah. Tuhan yang esa hadir dalam 3 bentuk atau 3 pribadi yang kita kenal dengan nama Allah Tritunggal. Itulah yang kita kenal dengan satu Allah yang hadir dalam 3 wujud atau 3 pribadi, tetapi ada perbedaannya, yaitu tugas dan peran masing-masing ini berbeda-beda. Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Kalau kita berbicara masalah Allah Tritunggal yang terdiri dari Allah Bapa, yaitu Allah yang menciptakan dan memelihara dunia ini beserta isinya. Allah dalam diri manusia, yaitu yang kedua yaitu Allah yang hadir sebagai penyelamat manusia yang berdosa, yang kita kenal sebagai Allah Putra. Dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang hadir dalam diri manusia. Ia membimbing agar kita dapat memahami kebenaran dalam hidup ini dengan lebih baik. Kesimpulan dari materi hari ini adalah Allah tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Dia selalu menepati janjinya dengan memberikan kita Roh Kudus yang merupakan salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu bersandar kepadanya. Ia selalu hadir dalam kehidupan manusia, baik saat kita susah maupun kita senang, melalui karya Roh Kudus. Nah, itu tadi anak-anak, kita sudah belajar mengenai Roh Kudus sebagai penolongku. Nah, kita akan tutup pelajaran hari ini dengan
berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pelajaran hari ini. Ini kami anak-anakmu kelas 5, boleh Engkau mampukan mengerti, mengenal tentang Roh Kudus sebagai penolong yang Engkau berikan untuk kami di dalam susah maupun di dalam senang. Terima kasih Tuhan, mampukan anak-anak-Mu untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, Ibu selalu mengingatkan kembali bahwa mari kita ikuti protokol kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.